Bagaimana lamanya kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia? Al-Hajj surat 22 ayat 47. Kata Quran, wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah. Mereka mengatakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar berdoa agar azab segera diselesaikan, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan bahwa satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfisanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun menurut hitunganmu di dunia. Berarti satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau 24 jam versi akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau 1 jam versi akhirat, berapa tahunkah di dunia? Kami kesini Pak Ustadz mendengar ceramah, bukan menghitung-menghitung dong. 1000 bagi 24 sama dengan 42 tahun. Pintar kali Ustadz menghitungnya. Bukan pintar. Di rumah saya hitung dulu. Jadi kalau ada orang di dunia meninggal umur 84 tahun, tua atau muda? Tua. Tapi itu baru 2 jam versi akhirat. Kalau ada orang meninggal umur 63 tahun, baru 1,5 jam versi akhirat. Kembali ke kasus yang tadi, saya mau membayar kurang lebih 250 juta karena takut dipenjara 15 tahun di dunia. Tapi banyak orang tidak mau tahu nasibnya di akhirat, padahal kehidupan di sana begitu lama. Dengan taubat Allah mengatakan kepada kita, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal. Kalau yang pertama tadi, apa itu taubat? Yang kedua, apa manfaat taubat? Yang ketiga, apakah semua dosa diampunkan Allah? Itu pertanyaannya. Ulang. Apakah semua dosa diampunkan Allah? Jawabannya 2. Iya atau tidak? Tidak. 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Kita tengok ya. Nama suratnya, Bapak Ibu, ada surat ke-39. Az-Zumar namanya. Urutan surat 39, nomor ayat 53. Apa kata Al-Quran kepada kita? Kul, sampaikanlah pada manusia, wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Kalau disebut melampaui batas, dosanya banyak atau biasa aja? Banyak. Wahai orang yang banyak dosa, wahai orang-orang yang melampaui batas, kata Quran, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dosamu banyak, rahmat Allah jauh lebih luas. Ada namanya pahala. Satu. Ada namanya rahmat. Pernah kan Ibu dengar? Pahala, rahmat. Kalau pahala itu apa yang kita beri sesuai dengan apa yang kita dapat. Ulang. Apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita beri. Ajrun namanya, pahala dalam bahasa kita. Kalau rahmat, apa yang kita terima melebihi dari apa yang kita beri. Contoh, saya membawa uang 50.000, membeli Indomie 15 bungkus. Masuk akal nggak? Ulang dulu, Bu. 1 bungkus Indomie 3.000. Saya bawa uang 50.000, membeli 15 bungkus. Masuk akal? Itu namanya ajrun. Dalam bahasa kita, pahala namanya. Apa yang kita kasih sesuai dengan apa yang kita terima. Dengan 50.000, dapat Indomie 15 bungkus, masuk akal. Tapi kalau rahmat, saya bawa uang 50.000 ke showroom, saya beli mobil Pajero. Dapat nggak? 50.000 rupiah pergi ke showroom membeli Pajero. Dapat nggak? Dapat. Yang punya showroom kakek saya. Saya cucu satu-satunya, bapak saya anak satu-satunya. Waktu itu saya ulang tahun ke-22. Atau 50.000 aku mau Pajero. Itu bahasa Arabnya rahmat. Rahmat itu bahasa kitanya kasih sayang. Kakek yang tadi mengasih Pajero karena 50.000-nya atau karena kasih sayang?
karena kasih. Begitulah perumpamaan Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk surga, mau mengandalkan yang namanya amal, rasa-rasanya tipis kita masuk surga. Tapi kalau yang kita andalkan rahmat Allah, insya Allah besar harapan kita ada masuk ke sana. Kenapa? Amal kita di dunia paling banyak 50 tahun. Paling banyak mungkin 60 tahun lah. Mau ditukar dengan surga yang selama-lamanya. Sebanding nggak? Tak sebanding. Sama dengan yang tadi. Ada orang bawa 50.000, membeli Pajero. Itu tak sebanding. Tapi dengan kasih sayang seorang kakek bisa dapat. Sama dengan ini. Amal kita yang 50 tahun. Mau ditukar dengan surga. Bisa dapat. Bisa. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, kata Quran, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa jami'a. Apa arti jami'a? Berarti, apakah semua dosa diampunkan Allah? Ulang dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa jami'a, semuanya. Berarti kalau tanya orang, apakah semua dosa diampunkan Allah? Bingung ya. Di ayat ini, ya, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Saya paham apa yang mau Ibu sebut. Dosa syirik kan tak diampunkan Allah, Pak Ustaz. Gitu kan? Tengok ayatnya. Surat An-Nisa. Urutan surat yang keempat, nomor ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yaghfiru. La, artinya apa? Tidak. Yaghfiru, tidak mengampuni. Pertama, saya tidak minum. Satu. Dua, saya tidak akan minum. Beda nggak? Ulang. Pertama tadi, saya tidak minum. Yang kedua, saya tidak akan minum. Lebih kuat mana? Kalau saya bilang saya tidak minum, ada harapan minum? Ada. Saya tidak minum di sini. Nanti di rumah, bawa aja ke rumah. Sama dengan yang tadi, Allah tidak mengampuni. Ada harapan diampuni? Bingung ya? Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Dari bahasa tidak, ada harapan diampuni? Oh, ulang dulu. Saya tidak minum. Ada harapan minum? Ada. Allah tidak mengampuni. Ada harapan diampuni? Ada. Kapan orang diampuni? Ketika seseorang mau taubatan nasuha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, orang-orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Dosa syirik apa yang tak diampuni Allah? Janji, jangan tersinggung ya. Satu saat panen raya di satu kampung. Ketika panen raya, mereka melakukan, kata mereka namanya sedekah. Padahal dalam agama tak cocok namanya sedekah. Ketika semua panen, ada diminta beras. Ada pula yang diminta, karena dia nanam padi kemarin, berasnya diminta. Ada pula yang ngasih kacang panjang. Ada pula yang ngasih kacang pendek, namanya buncis. Ada pula, bermacam-macam lah. Ada yang ngasih sawi, semuanya. Ketika makanan ini sudah selesai dimasak, ditaruhlah di piring besar. Tahu kan? Ini kata dia, sedekah hutan. Harus dipersembahkan ke pohon itu, biar nanti panen kita lebih bagus lagi. Ketika saat itu sudah selesai masakan, siapa ketua pemuda? Rupanya si Andi ketuanya. Karena saya ketua pemuda, sekaligus pemuda paling ganteng di kampung itu, disuruhlah mengantarkan makanan ini di bawah pohon beringin. Pas saya antarkan, rupanya dahan pohon beringin sebesar ini, jatuh, kena kepala saya, kepalanya hancur. Apa yang terjadi? Bu, kalau dahan pohon beringin sebesar ini kena kepala, kepala hancur. Ada harapan selamat? Mana ada? Jiun lah gitu. Innalillah
dosa syirik model begitu yang tak diampuni Allah, tak sempat bertaubat, meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh loh Bapak Ibu, ketika ditanya apakah semua dosa diampunkan Allah, jawabannya iya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Kalau ada orang nanya, apakah dosa syirik diampunkan Allah? Tidak. Kenapa tidak? Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, tapi jawab jujur ya. Umar bin Khattab, dari dia lahir sampai meninggal, ulang, dari dia lahir sampai meninggal, pernah nggak menyembah berhala? Umar bin Khattab pernah atau tidak? Pernah. Tapi kata Nabi, dia adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanda apa yang dia lakukan di masa lampau, ketika masuk Islam, ketika bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa syirik diampunkan Allah bagi orang yang dia kehendaki. Misal, dulu ibu jualan, karena takut jualan tidak laku, orang memakai penglaris. Itu syirik atau tidak? Kalau andai kan tak diampuni Allah sampai kapanpun, bagaimana dengan dosa orang yang di masa lampau? Atau mungkin ketika cucunya lahir, takut dia kena palasia. Terserah lah ya, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Jadi bagaimana pandangan agama? Kalau ada orang pakai jimat, Bapak Ibu, seolah-olah dia mengatakan, Allah tidak sanggup menjaga saya tanpa bantuan jimat ini. Karena ada bantuan jimat inilah, maka Allah sanggup menjaga saya. Itu seolah-olah dia ngomong begitu. Bagi orang-orang yang masih memakai bahwa benda ini mendatangkan ini, benda ini mendatangkan ini. Tahukah kita? Kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa besar. Apa dosa besar yang pertama disebut? Asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke laptop. Apakah dosa syirik ada harapan diampunkan Allah? Ada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang taubatan nasuha.